Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari studio Move yang ada di lantai 5 Oasis Sky, Pote House Cafe All Day Dining, Jalan Dr. Mansur nomor 98. Obrolan sore siang hari ini tentunya bersama saya Zaki Yusuf selama 1 jam ke depan. Ini cukup menarik sebenarnya topiknya. Jadi kalau sebagian pendengar radio yang sudah follow Instagramnya Move Radio, juga sudah follow Instagramnya Sonora dan juga sudah follow Instagramnya Mos FM, pasti lihat di situ berbicara tentang sayangi jiwa. Tapi saya belum mau memerincikan secara jelas sebenarnya topik sayangi jiwa ini kaitannya apa. Tapi saya mau sapa-sapa dulu ketiga pendengar radio kita siang hari ini yang secara serentak ya, yang secara serentak siaran bersama di www.moveonlineradio.com. Selamat siang menuju sore Mover, selamat siang menuju sore juga ada di 90,4 Sonora FM Medan dan juga di 99 Mos FM paling ter-Indonesia. Sayangi jiwa. Nah, itu topik yang kita angkat di obrolan sore kita kali ini. Jadi obrolan sore kali ini bicara sayangi jiwa, kenapa harus kita menyayangi jiwa kita dan bagaimana korelasinya juga dengan case-case yang saat ini banyak terjadi di sekitar kita. Apakah topik kita di obrolan sore kali ini merupakan ada kaitannya dengan kejadian-kejadian yang mungkin Anda juga bertanya-tanya ya, apakah ini faktor dari mental health atau seperti apa? Kita langsung tanya aja karena sudah hadir bersama saya narasumber ada Dr. Aris Yurdaryansyah, beliau adalah Wadir Umum dan juga Keuangan dari Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Idrem, Sumatera Utara. Selamat siang menuju sore Bang Aris. Ya, selamat siang. Saya nyamannya manggil Bang Aris aja. Ya, Bang Aris ya. Manggil abang aja. Biar makin muda ya. Biar makin muda. Sampai di jam 3 sore nanti tentunya sayangi jiwa. Pertama saya di calling sama Bang Haris ini berbicara, Jak kapan kalau kita bisa talk show radio gitu ya. Saya tanya dulu topiknya apa. Apa karena si abang yang udah pindah ke rumah kayak jiwa, saya dikasih topik sayangi jiwa gitu kan. Saya nggak tahu maksudnya apa karena beberapa kali kerjasama sebenarnya. Tapi ada satu hal yang menarik juga Bang Haris. Jadi saya cukup appreciate ketika mendengar dapat topik sayangi jiwa. Yes. Sebenarnya saya sudah nunggu-nunggu juga sebenarnya siapa ya kira-kira yang bisa membawa topik ini, masalah jiwa ini sendiri. Tapi untung Anda sudah kita teleponan dan akhirnya Anda mengajukan topik yang namanya sayangi jiwa. Sebelum kita melebar jauh Bang Haris, sayangi jiwa. Kenapa topiknya sayangi jiwa? Oke, baik. Terima kasih. Aku manggil apa ya? Manggil Jaki aja lah. Boleh Bang. Baik, terima kasih Jaki. Yang pertama, kenapa kita saat ini fokus ya membicarakan dan mendiskusikan terkait dengan branding kami ya. Yeah. Saat ini adalah sayangi jiwa. Sayangi jiwa. Ya, karena kami menganggap saat ini sudah mulai banyak orang-orang yang justru tidak menyayangi jiwanya. Apalagi menyayangi jiwa orang lain, ya kan? Saya ambil contoh seperti ini. Saat ini orang sudah mulai fokus kepada hanya kesehatan fisik. Betul. Tanpa pernah lagi memikirkan bagaimana kesehatan jiwanya itu diperhatikan. Padahal kalau kita bicara teori ya, secara definisi yang dimaksud dengan sehat itu adalah ya terbebas dari fisik, jasmani dan sosial. Ya, tidak mengalami kesakitan dan tidak mengalami kecacatan. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau dia katakan dia sehat, tapi yang dia kontrol tuh hanya fisiknya, sementara jiwanya ancur-ancuran, nah ini nggak sehat namanya. Nah saat ini memang orang nggak lagi memperhatikan itu, ya. Apalagi dengan situasi kita pasca pandemi COVID kemarin, semakin banyak orang yang tertekan jiwanya dan terganggu jiwanya karena dibiarkan berlarut-larut. Ya, kalau gangguan jiwa ini tidak disebut dengan penyakit, Jaki. Ya, kalau yang lain itu disebut penyakit. Gangguan jiwa tidak disebut penyakit. Tidak, gangguan jiwa yang terganggu itu disebut gangguan. Ya kan? Jadi bukan penyakit jiwa. Bukan. Jadi kalau dibilang wah ini tapi gangguan jiwa. Sakit jiwa ini bukan. Ini nanti di segmen selanjutnya saya akan berikan penerangan ke masyarakat ya. Jangan gangguan dia bilang sakit gitu ya. Tidak. Jadi lanjut, Dok. Kelainan-kelainan jiwa ini bukan penyakit, tapi adalah gangguan jiwa yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat. Kalau memang dia mau terbuka. Banyak orang yang sudah mengalami gangguan jiwa sejak awal itu tidak mau terbuka. Akhirnya dia jatuh ke episode yang lebih berat lagi. Ya, banyak kasus-kasus ya. Banyak kasus-kasus yang akhirnya dia terpaksa harus dirawat di rumah sakit jiwa di tempat kami nih. Karena hal-hal yang seperti itu yang seharusnya dia tidak perlu diindikasikan untuk rawat.
tidak perlu diindikasikan untuk berobat secara intensif. Tapi karena dibiarkan dan membiarkan, akhirnya dia jatuh ke episode yang lebih berat. Seperti itu. Makanya topik kita ini sekarang ya, kami hanya meminta agar bagaimana masyarakat atau manusia khususnya di Sumatera Utara ini menyayangi jiwanya dulu lah, baru mencoba untuk menyayangi jiwa orang lain. Seperti itu. Baik, Bang Haris. Tapi saya ngambil data juga. Jadi WHO 2022 tahun kemarin itu mengatakan saat ini ada sekitar 1 miliar orang di dunia itu mengalami bentuk gangguan mental, kesehatan mental. Jadi mungkin kalau yang sering scroll TikTok atau juga sosial media itu sekarang sudah mulai banyak berseliweran berbicara tentang bipolar, kecemasan berlebihan, depresi, post traumatik atau PTSD seperti itu. Nah, apakah memang sekarang ini orang belum memahami? Jadi begini, saya setuju tadi di awal Bang Haris mengatakan bahwasanya gangguan itu bukan penyakit. Tapi banyaknya masyarakat kalau sudah dikatakan ya istilahnya sudah ada gangguan ya itu penyakit. Begitu ya. Dan treatmentnya juga kan masyarakat nggak mengerti loh Bang Haris, nggak mengerti bagaimana cara penanganannya, karena tiba-tiba aja seketika barangkali jiwa terganggu ini kan mungkin bisa dikatakan stres berat juga kali ya Bang Haris ya. Nah, dengan adanya 1 miliar saat ini di dunia berdasarkan data WHO, bagaimana dengan Sumatera Utara? Baik, kalau berdasarkan data ya, kita bicara data. Kementerian Kesehatan itu setiap 5 tahun sekali melakukan riset. Riset kesehatan dasar itu yang terakhir di tahun 2018. Ya, jadi nanti di tahun 2023 ini akan ada riset terbaru ya dari Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah Sumatera Utara itu menempati urutan keempat di Indonesia. Urutan keempat. Urutan keempat jumlah kasus gangguan mental terbesar di Indonesia. Luar biasa juga di Indonesia. Di Indonesia nah, ya. Di luar Jawa, khususnya di Pulau Sumatera Utara alhamdulillah nomor 1. Alhamdulillah. Hal inilah yang menyebabkan bagaimana kami dari Rumah Sakit Jiwa itu sangat fokus sekali agar kita keluar dari ranking ini. Maunya kalau ranking tuh ranking yang enak-enak gitu. Masa rankingnya ranking 1 dengan kasus jumlah gangguan jiwa terbesar di Pulau Sumatera. Ya, saya pikir itulah kenapa Pak Gubernur juga secara intens sekali mengupayakan agar Sumatera Utara ini segera terbebas dari penyakit-penyakit, ya khususnya penyakit-penyakit fisik dan penyakit-penyakit mental, ya. Bener. Seperti itu. Saya sebenarnya setuju Bang Haris katakan bahwa saya saat ini banyak orang hanya terpolarisasi berbicara masalah kesehatan fisiknya. Jadi orang sekarang ini lebih banyak katanya kalau fisiknya sehat jiwanya juga bakal sehat. Tapi ini suatu hal yang bertolak belakang nggak Bang Haris? Iya pasti. Jadi orang yang fisiknya sehat, jiwanya belum tentu sehat. Nah itu dia sebenarnya kan. Tapi orang yang jiwanya sehat, biasanya fisiknya juga ikut sehat. Karena dari dalam tuh. Dari dalam. Karena ini kan fundamental sekali. Iya, fundamental. Kesehatan mental ini kalau saya menyebutnya adalah dasar ya. Apa namanya? Ya dasar. Dasar kehidupan. Jadi bagaimana orang yang jiwanya bisa sehat, dia bisa melakukan apa saja. Betul. Ya mulai bekerja, sekolah ataupun yang lain-lain. Tapi kalau udah jiwanya terganggu, nah ini semuanya akan hilang. Ya akan hilang. Seperti itu. Bang Haris, kita coba ajak pendengar kita mungkin mendengarkan di 3 stasiun radio, ada Sonora, ada Move Radio, ada Mos FM. Nah, kita coba kaitkan dengan bisa nggak sih diketahui ciri-ciri orang yang saat ini dalam gangguan jiwa? Nah, jangan sampai stereotip ini berbicara masalah gangguan jiwa ini dibilang gila gitu loh Bang Haris. Begitu loh Bang Haris. Gimana nih ciri-cirinya? Mungkin sebenarnya ciri-ciri ini bukan berarti mengindikasikan dia gila atau apa ya Bang Haris ya. Tapi ada baiknya kalau memang kita sudah masuk pada fase-fase gejala-gejala atau juga ciri-ciri yang Bang Haris sebutkan tadi, mungkin ada lebih baiknya kita berkonsultasi dan memeriksakan diri. Ciri-cirinya apa? Jadi kalau kita melihat gejala dan ciri-ciri orang dengan gangguan jiwa ini macam-macam. Ya, karena gangguan jiwa ini terbagi dari gangguan jiwa yang ringan, yang sedang atau yang berat. Ya, makanya kami sekarang menyebutnya di pemerintah provinsi tidak lagi menyebutkan orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan. Dulu ODGJ gitu ya? ODMK. Makanya sekarang kami lebih mempopulerkan untuk
orang-orang tersebut kami menyebutnya adalah orang-orang yang mempunyai disabilitas intelektual. Oh, ada kata-kata baru ya. Jadi orang-orang disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual. Okay. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan kepada intelektualnya. Walaupun sebenarnya tidak semua orang yang mengalami gangguan jiwa itu fungsi intelektualnya terganggu. Terganggu, betul. Ya, ada juga. Tapi kebanyakan orang-orang dengan gangguan mental intelektualnya pasti terganggu. Oke. Ya, seperti itu ya. Lalu untuk yang kita sebutkan dengan gila ini kan episodenya masih panjang. Panjang, betul. Ya, jadi mulai dari ringan, sedang, berat. Nah, yang paling mudah itu adalah orang dengan gangguan tidur saja sebenarnya mentalnya sudah terganggu tuh. Begitu. Yes. Jadi ada orang yang kurang tidur cukup. Sulit tidur, misalnya insomnia, ya tengah malam terbangun nggak bisa tidur lagi. Ya, nah ini sudah mulai masuk ke kategori gangguan mental. Gangguan mental ini kalau dibiarkan ini akan semakin berat. Ya, awalnya mungkin ringan, lama-lama akan semakin berat jika tidak segera diintervensi di terapi ataupun yang lain-lain. Baik, Bang Aris, nanti kita bicara lebih dalam lagi masalah mental health ini tentunya dengan topik sayangi jiwa ini. Jadi mungkin satu ciri yang barangkali sekarang ini Anda alamin adalah insomnia. Insomnia ini memang menjadi salah satu mungkin headline di beberapa orang di berbagai usia. Katanya usia itu membuat dia jadi susah tidur. Benarkah? Tapi kalau menurut Bang Haris katakan itu adalah gejala awal Anda mengalami gangguan mental. Baik, sebelum saya break, saya ajak Anda nanti untuk bisa bergabung dan bertanya. Siapa tahu mungkin ini bisa tanya-tanya gratis juga loh sama Dokter Aris ya. Apakah mungkin Anda termasuk kategori memang harus memeriksakan diri atau seperti apa? Di 087858389016. Sekali lagi di 087858389016. Itu line WhatsApp atau juga Anda bisa telepon langsung kita di sini. Tapi saya mau ajak Anda untuk bisa menikmatin Pote House ya. Kali ini apa aja sih yang bisa Anda nikmatin? Ya, di Pote House ada fasilitas private room, ada infocusnya juga, karaoke setnya dan juga sound systemnya juga Anda bisa gunakan nanti ya. Kita juga di sini menyediakan buffet yaitu dengan Western dan juga Nusantara. Kita juga ada Skybridge, eksklusif roomnya juga ada, garden outdoornya juga ada. Dan jangan lupa untuk mahasiswa, ini promonya masih ada ya. Jadi Anda yang memegang kartu mahasiswa silakan datang itu dari Senin sampai dengan Sabtu di jam 10 sampai di jam 5 sore. Ini akan ada diskon spesial. Juga ada promo Tuesday Deal. Ini untuk pembelian paket makanan pilihan club sandwich atau juga fettuccine, carbonara atau beef stick atau juga pepper rice. Ini dapat 1 minum dan juga masih banyak lagi yang bisa Anda dapatin. Dan itu hanya di harga 79.000. Untuk happy hour-nya 1 coklat dan cake juga ada all varian coffee dengan harga 40.000 itu di jam 15 sampai di jam 6 sore. Dan ada juga promo batik days-nya. Jadi ada yang pakai baju batik itu nanti di hari Jumat itu dapat diskon lagi 15%. Dalam program obrolan sore kali ini kita kembali sesaat lagi. Sekarang pukul 14 lebih dari 33 menit. Demikian tadi kita udah dengar seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara tentunya tentang program eliminasi disabilitas intelektual. Benar ya Bang Aris ya? Sekarang bahasanya seperti itu, disabilitas intelektual. Ini juga menjadi pembelajaran untuk Anda yang mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com atau juga mendengarkan kita langsung dari Sonora dan juga MOS FM paling ter-Indonesia. Jadi sekarang penyebutnya ODGJ itu udah nggak digunakan lagi ya. Jadi sekarang penyebutannya adalah disabilitas intelektual. Oke, baik Bang Aris, Anda mendapat dukungan penuh seperti dari Gubernur Sumatera Utara. Eliminasi disabilitas intelektual. Program kerjanya seperti apa? Oke, jadi seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwa saat ini Sumatera Utara itu merupakan ranking keempat dengan jumlah kasus orang dengan gangguan jiwa terbesar di Indonesia. Dan ini tersebar di hampir semua kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Jadi 33 kabupaten kota di Sumatera Utara itu semuanya memiliki kasus orang dengan gangguan jiwa, ODGJ atau orang dengan masalah kejiwaan. Atau sekarang kita sebutnya dihaluskan lagi orang dengan disabilitas intelektual. Nah, berdasarkan data tersebut, kami ya dari Rumah Sakit Jiwa sebagai pembantunya Pak Gubernur berupaya agar bagaimana kasus ini segera kita turunkan dengan cepat. Salah satunya dengan program yang baru akan kita launching, insya Allah bulan depan akan kita launching, namanya Rencana Aksi Daerah.
Rencana aksi daerah eliminasi disabilitas intelektual. Jadi kasus-kasus yang sekarang ada di daerah itu segera kita dorong untuk segera kita obati di rumah sakit jiwa. Ya, rumah sakit jiwa saat ini punya 300 tempat tidur. 300 tempat tidur yang siap melayani kasus-kasus yang datang dari daerah, baik dari luar Kota Medan ataupun yang jauh sekalipun. Ya. Dari 300 tempat tidur itu, Pak Gubernur tahun kemarin itu sudah menambahkan lagi 100 tempat tidur. Ya, jadi ada 400. Ada 400 tempat tidur, tapi 100 tempat tidur ini dikhususkan Pak Gubernur untuk kasus-kasus nabza. Jadi untuk kasus-kasus narkotika, psikotropika, zat adiktif itu Sumatera Utara menyiapkan 100 tempat tidur ditambah 300 tempat tidur untuk kasus-kasus yang akan kita coba eliminasi dari daerah. Ya, jadi saat ini di Sumatera Utara ada 4 daerah yang menjadi lumbung kasus orang dengan gangguan jiwa yang banyak. Atau lokusnya lah gitu iya. Yang pertama itu ada Kota Medan. Kota Medan, ya. Lalu ada Deli Serdang. Medan. Saat ini kita berada ya. Iya, Deli Serdang, Medan, Deli Serdang, Simalungu dan Kabupaten Asahan. Udah deket ya, Dok ya. Ini jumlah kasusnya itu di atas 1000-an kasus orang dengan gangguan jiwa. Per kabupaten kota? Iya, di kabupaten kota. Per 1000-an. Rata-rata 1000, bahkan ada yang 3000 dari yang 4 itu. Ya udahlah, pokoknya yang di 4 besar itu jumlah kasusnya lebih dari 7000 kasus. Ya, inilah dengan program pemerintah yang saat ini akan segera kita laksanakan, bagaimana kasus-kasus di daerah ini segera kita dorong ke rumah sakit jiwa untuk diobati, agar tahun depan kita berharap jumlah kasus ini akan jauh berkurang, ya, karena itu untuk mengobati orang-orang dengan gangguan jiwa atau orang-orang dengan disabilitas intelektual ini kan bukan sebentar. Iya, betul. Iya, sebentar, penanganannya lama, dan bagaimana kita evakuasi orangnya ini juga sulit. Betul. Nah, dengan program rencana aksi daerah eliminasi disabilitas intelektual bermartabat ini, ya, atau kami selalu menyingkatnya program rencana aksi daerah Edi Bermartabat. Edi Bermartabat. Ya. Karena kebetulan nama Pak Gubernur. Nama Pak Gubernur ya. Edi Bermartabat ini agar kita lebih banyak mengaktifkan peran serta masyarakat. Ya, bagaimana orang yang mengalami gangguan jiwa ini kita bawa baik-baik. Jadi konsepnya memanusiakan manusia. Tidak seperti yang sekarang. Saya berpikir ini tugas Anda cukup berat soalnya, karena kan sebenarnya gini, nggak semua orang loh mau dikatakan mau dibawa ke rumah sakit jiwa merasa dirinya baik-baik saja gitu loh, Dok. Iya. Jadi itu tadi, ya di awal tadi saya sampaikan bahwa ada kriteria penyakit yang sesuai dengan indikasi rawat inap. Jadi kalau yang ringan-ringan yang cuma dia nggak bisa tidur, nggak usah lah kita bawa ke rumah sakit jiwa. Kita bawa ke Oasisnya aja, udah tidur cepat. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa berat yang butuh perawatan, rawat nginap di pelayanan kesehatan jiwa, ini yang kita dorong. Tapi dengan konsep memanusiakan manusia. Tidak seperti yang sekarang, ya, seperti yang di jalanan yang terlantar, ya, harus ditangkap pakai aparat membawanya dengan kekerasan, dengan enggak. Jadi dengan konsep rencana aksi ini kita menggunakan tangan masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekiawan, media, akademisi, ya, pemerintah. Inilah yang akan membawa orang-orang ini ke tempat kita, ya. Jadi diminta baik-baik, ya, apalagi kalau dia punya keluarga, punya identitas, ini dibawa dengan baik-baik. Jadi tidak ada kekerasan dalam evakuasi dan pengobatan, ya. Karena mohon maaf, kalau kita lihat sekarang orang yang terbranding ODGJ ini seperti punya kekebalan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Ya, kalau mungkin Jaki pernah dengar beberapa hari yang lalu itu di salah satu daerah di Sumatera Utara ada seorang suami memutilasi istrinya. Ada, iya. Ya, dimutilasi dan diperiksa kejiwaannya, ternyata dia mengalami gangguan jiwa, divonis bebas. Divonis bebas, ya kan, divonis bebas. Nah, ini kan jangan sampai ada hal-hal seperti ini berlanjut. Begitu ya jadinya. Ya, karena mengganggu semua segmen, ya kan. Dok, genetik nggak sih ini? Enggak. Jadi lingkungan yang membentuknya. Ya, lingkungan dan pembiaran.
Lingkungan dan pembiaran. Pembiaran, iya. Oke. Nah, baik, kita coba untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi yang mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com atau yang mendengarkan kita di Sonora dan juga di Mose FM. Mungkin kalau mau bertanya silakan. Apa mungkin yang Anda rasakan ada hal yang aneh mungkin di lingkungan Anda, sekitar Anda, tapi tolong ini jangan menjadi sebuah stereotipnya negatif ya sebenarnya ya. Jadi stigmanya jangan sampai melihat bahwasanya ini ODGJ harus dijauhin atau seperti apa penanganannya. Seperti yang dokter katakan tadi, program kali ini adalah memanusiakan manusia. Di 0878 5838 9016. Dok, kita lihat fenomena sosial media. Saat ini pelakor teriak-teriak pelakor, Dok. Bener gak sih, Dok? Ini mohon maaf ya, Dok ya, mungkin ya. Terus besok-besok kita lihat sekarang ini orang cari cuannya dari satu aplikasi itu udah sampai gak tidur-tidur, mandi lumpur, kayak begitu ya, Dok ya. Saya melihatnya apakah ini sudah mengarah ke gangguan jiwa kah? Atau ini mungkin sedang tren, karena gangguan jiwa dan tren hampir beda-beda tipis nih kalau lihat perkembangannya sekarang gitu. Gimana, Dok? Oke, kalau terkait dengan media sosial ya, awal-awalnya mungkin biasa mencari perhatian. Tapi lama-kelamaan sepertinya dia punya kepuasan. Seandainya apa yang dia posting itu dikomen orang lain dan panggungnya ada. Jadi kawan saya yang kebetulan ahli media sosial di Jakarta itu Hariko Wibawa Satria itu sering sebut itu efek komentar gitu. Jadi karena semakin sering dikomen, akhirnya dia semakin bersemangat untuk melakukan hal-hal yang mungkin ya kalau kita anggap ini kalau lama-kelamaan mengalami gangguan jiwa juga gitu kayak seperti itu tadi. Mandi lumpur, apalagi bahkan ada yang terjun dari lantai gantung diri. Sekarang gantung diri juga live ya kan. Makanya aneh kita sekarang. Luar biasa ya. Pernah kita lihat di media sosial beberapa waktu yang lalu ada orang bunuh diri itu live loh. Banyak kan? beberapa di negara-negara maju juga mereka di Indonesia live. Juga ada. Dia rekam habis itu dia gantung dirinya. Dia pikir setelah dia mati dia bisa posting berita, kan enggak. Nah ini kan gangguan jiwa yang berat juga saya pikir. Saya pikir seperti itu. Ini harus kita segera eliminir ya. Ada Ibu Laras di Peringan, pertanyaannya, dulu anak saya sering main HP, Dok. Sekarang kami larang main HP, jadinya sering uring-uringan. Kadang menjerit-jerit gitu, Dok, katanya gitu. Apakah ini termasuk gangguan mental ya, Dok ya? Silakan, Dok. Jawabannya iya. Iya, jadi gangguan mental itu bisa disebut juga kecanduan. Jadi dia withdrawal syndrome namanya. Jadi gangguan yang kita hentikan secara mendadak gitu. Dia bisa marah. Dia bisa pasti marah. Ya misalnya yang selama ini dia dari pagi sampai sore pegang handphone. Betul. Lihat semuanya. Tahu-tahu besok kita putusin, nggak boleh gitu. Betul. Nah itu muncul rasa kecanduan yang memang selama ini sudah terbentuk dan ini mengakibatkan akan terjadi gangguan mental juga. Dan kalau dibiarkan, ya. Nah, mudah-mudahan bisa saya semakin bisa berat. membayangkan kalau seandainya sebagian dari kita yang mendengarkan ini menjadi orang tua. Barangkali dia sebagai orang tua tidak tahu kalau dia memiliki gangguan mental. Sementara dia memiliki anak yang memang kita harus lihat bagaimana cara parenting sekarang ini kan cukup ini ya, Dok ya, cukup menjadi perhatian penting ya. Jadi nggak jarang sekarang ini juga banyak kasus yang terjadi kalau di sosial media. Baru-baru juga terjadi ibu yang membakar anaknya dengan rokok. Mohon maaf sebelumnya begitu kan. Nah, saya rasa memang ini memang cukup perlu digerakkan secara lebih karena bahayanya justru bukan pada dirinya sendiri tapi pada orang sekitarnya dan juga keluarganya ya, Dok ya. Benar nggak sih, Dok? Iya, pasti. Jadi kenapa kasus-kasus gangguan jiwa ini sulit diobati, sulit diselesaikan? Yang pertama karena orangnya menutup diri. Ya menutup diri, takut lah nanti disebut gila. Ya, yang kedua keluarganya juga menutup dirinya gitu. Jadi ada sekelompok masyarakat yang merasa malu seandainya punya keluarga yang mengalami gangguan jiwa, akhirnya dibiarkan. Peristiwa Pasung beberapa daerah di Indonesia mungkin salah satu akibat keluarga malu barangkali. Salah satunya itu. Dok. Tapi itu penanganan yang salah sebenarnya. Salah. Ada proses untuk menyelesaikan itu di Sumatera Utara, Dok? Oh banyak ya. Jadi ada beberapa daerah di Sumatera Utara yang masih melakukan hal-hal seperti itu. Ya walaupun sebenarnya pada tahun 2017 kemarin Kementerian Sosial Indonesia itu sudah menyatakan bahwa 2017 Indonesia harus bebas pasung. Harus bebas pasung. Tapi kenyataan yang terjadi saat ini masih banyak ya. Masih banyak orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Ya, itu dipasung. Ya diasingkan, ya di samping melanggar HAM juga terapi ini nggak efektif untuk
untuk mengobati orang-orang yang mengalami gangguan jiwa seperti itu. Dok, ini ada pertanyaan cukup panjang. Pertanyaan jangan sampai kita gila nih bacanya ya dok ya. Kita selesaikan dulu satu-satu ya dok ya. Saya Ibnu di Amplas. Pertanyaannya saya mau nanya, orang dengan gangguan jiwa memang nggak bisa dipidana katanya karena dianggap tidak cakap hukum. Syarat sebagai subjek hukum itu salah satunya adalah sehat fisik dan juga mental. Lantas bagaimana verifikasi yang dilakukan oleh dokter kejiwaan orang yang dengan gangguan jiwa memang nggak bisa dipidana? Oh, ini pertanyaannya masih sama sepertinya. Jadi verifikasi seperti apa dok? Dari dokter kejiwaan menyatakan bahwasanya tindak pidana itu tetap bisa kena walaupun dia ada gangguan jiwa atau memang sama sekali bebas? Iya, jadi banyak kasus yang datang kepada kami di rumah sakit jiwa ya. Dari aparat penegak hukum itu minta visum et repertum namanya. Oh, ada pemeriksaannya juga? Ada visum et repertum terhadap seseorang ini, apakah beliau ini termasuk dalam golongan orang dengan gangguan jiwa atau tidak. Benar. Jadi proses itu dilakukan oleh psikiater kita. Itu nggak bisa nipu kalau gitu. Itu nggak bisa nipu karena waktu pemeriksaan visumnya juga berbeda dengan pemeriksaan visum-visum yang selama ini lazim kita lihat seperti ada KDRT, kepam, wajahnya memar di visum, pemeriksaan luar nggak secepat itu. Jadi pemeriksaan visum untuk kasus-kasus ODGJ, kasus-kasus orang dengan mental health ini butuh waktu. Ya paling cepat itu kalau nggak salah itu 2 minggu baru bisa di. Jadi kalaupun dibuat itu bakal ketahuan. Pasti ketahuan. Ya kalau ada orang pura-pura gila karena dia telah melakukan tindak pidana, ya pada saat dilakukan visum yang selama 2 minggu itu, ya pasti ketahuan. Malah makin berat nanti. Saya mau ketawa dok. Tadi malam saya sempat sebelum tidur saya lihat TikTok gitu kan dok. Jadi ada orang yang ngasih utang gitu dok. Waktu minta utang dia waras juga ditagih, gila loh dok. Itu gila mendadak itu. Di segmen ketika kita balik lagi ya dok ya. Iya. Tapi sebelum saya break saya pengen ajak Anda untuk bisa menikmati Sky Oasis ya. Di sini ada menu baru, ada local fusion inspired. Ini menunya yaitu ada steak padang, ada saikoro balado rice ball, juga ada nasi salmon kari, juga ada pina colada atau minumannya. Dan promosinya hanya Rp250.000 saja untuk 2 packs pilihannya. Ada salmon stick atau juga ada beef stick. Kita kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Obrolan Sore. Oke, kita masih langsung dari lantai 5 Oasis Sky di Putih House Cafe All Day Dining Jalan Dr. Mansur nomor 98. Sekarang sudah jam 14 lebih dari 51 menit. Kita masih punya waktu dan ini merupakan segmen terakhir kita. Silakan masih ingin bertanya, kirim pertanyaannya melalui WhatsApp di 087858389016 di 087858389016. Yang baru mendengarkan kita mau sapa-sapa lagi, saya mau sapa dulu di Move Radio di www.moveonlineradio.com. Yang mendengarkan kita juga di 90,4 Sonora Medan, pendengar Sonora, sahabat Sonora, selamat sore tentunya. Dan juga Mos FM paling ter-Indonesia, anak negeri, selamat sore juga untuk anak negeri yang baru mendengarkan kita mungkin di 99 Mos FM paling ter-Indonesia. Dok, ini balik lagi pertanyaannya. Oke, kita sepertinya tanya dulu pertanyaan dari Bapak Dharma di Polonia. Belakangan ini saya mudah sekali marah. Bahkan untuk hal-hal kecil saja saya bisa marah sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Saya juga sering menangis malam-malam padahal dulu saya tidak begitu orangnya ya. Ini bucin nih kayak orangnya nih dok ya. Apakah ini ada hubungannya dengan mental saya gitu katanya dok. Karena memang saya belakang ini punya jadwal kerja yang cukup padat. Kira-kira bagaimana ya saya bisa meminimalisir hal ini? Pertanyaannya bagus banget ya dok ya. Ini dari Pak Dharma di Polonia. Silakan jawab dok. Oke, terima kasih Pak Dharma. Jadi kalau ini Bapak umurnya nggak disebutkan ya? Nggak disebutin. Iya. Kalau melihat yang seperti Bapak sampaikan, saya menyarankan Bapak segera ke psikiater. Ya, ke psikiater untuk minimal melakukan konsultasi. Ya, karena tanda-tanda orang mengalami gangguan kejiwaan itu sudah mulai muncul pada Bapak, ya. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh dibiarkan. Dia akan jatuh ke episode yang lebih berat lagi nanti. Jadi saran kami, karena Bapak menyadari bahwa kondisi ini tidak baik untuk kesehatan jiwa Bapak, segeralah berobat ke kami ya di Rumah Sakit Jiwa Profesor Muhammad Ildram untuk dilakukan konsultasi dan kalau perlu akan dilakukan pemeriksaan khusus seperti pemeriksaan psikologi dan lain-lain seperti itu. Jadi di Rumah Sakit Jiwa itu bukan hanya orang mengalami gangguan jiwa saja yang datang. Jadi orang berkonsultasi terhadap hal-hal khusus, misalnya untuk memutuskan sesuatu dan lain-lain, kita juga akan membantu memberikan masukan-masukan
seperti apa, seperti itu. Misalnya saya punya masalah terkait pekerjaan dan lain-lain, apakah saya harus resign atau tidak? Iya, betul. Nah, di rumah sakit jiwa juga ada tempat untuk berkonsultasi terkait hal-hal tersebut. Jadi bukan hanya sakit jiwa, ya, bukan hanya ada gangguan-gangguan jiwa, tapi untuk berkonsultasi terkait dengan tindakan yang apa yang akan kita lakukan berdasarkan kondisi kita saat itu, kita juga bisa melayaninya. Oke, mungkin itu sarannya untuk Bapak Dharma di Polonia, bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Idrem ya. Profesor Idrem di Jalan Tali Air. Ya. Jalan Tali Air ya. Nanti Anda bisa searching di Google, sepertinya alamatnya lengkap di sana. Lengkap, iya. Selanjutnya saya siang dokter, saat ini umur saya 20 tahun. Iya. Saya tuh sering ngomong sendiri dok katanya. Ya, bisa kadang kalau lagi ngaca atau lagi sendirian, pokoknya saya sering bicara sendiri katanya gitu ya, seolah memikirkan naskah di kepala saya. Saya takut kalau ini merupakan ciri gangguan jiwa dok. Apakah saya termasuk dalam kategori gangguan kejiwaan kah dok? Ini sepertinya dia bingung ini ya. Gimana ini Bang, silakan. Iya, tergantung ya. Dia ngomong sendiri dengan situasi seperti apa. Apakah sedang bikin konten atau lain-lain ya. Tapi kalau dengan tanpa satu tujuan tiba-tiba ngomong sendiri, ya jelas lah ini namanya halusinasi. Halusinasi. Ya, jadi halusinasi ini kalau nggak diterapi, besok-besok dia tidak ada pada saat tempat-tempat rame dia juga bisa ngomong sendiri. Makanya banyak istilah orang terkadang yang halu gitu ya dok ya. Iya, saya sebenarnya mau ngambil shortcutnya aja, halu gitu ya. Betul. Iya. Ini termasuk gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu ditandai dengan halusinasi. Ya, gangguan jiwa itu kebanyakan ditandai awalnya dengan halusinasi, baik penglihatan, pendengaran, dan lain-lain seperti itu. Pernah tahu nggak sih dok, beberapa waktu lalu ada case mendengar bisikan sehingga terjadi pembunuhan? Yes, itu halusinasi. Halusinasi masuk kategori di situ. Halusinasi itu kalau dibiarkan, waduh, episodenya berat, skizofrenia itu. 20 tahun loh dok masih umurnya. Iya banyak. Kita di rumah sakit jiwa, kasus-kasus orang dengan gangguan jiwa usia muda itu banyak. Bahkan kita punya profesor konsultan yang khusus menangani gangguan jiwa anak dan remaja. Dan itu setiap hari ramai pasiennya. Apa stres apakah penyumbang terbesar awalnya dok untuk gangguan jiwa ini? Baik, penyebab gangguan jiwa itu namanya stresor. Stresor. Jadi stresor namanya. Jadi dipotong stres itu karena sering. Yang pasti karena ada tekanan-tekanan. Ya, tekanan dan keinginan yang mungkin tidak terlampiaskan seperti itu. Ya, karena kita ingin sesuatu tapi tidak terlampiaskan, akhirnya stresornya yaitu gitu. Jadi akhirnya pasti jadi gangguan jiwa. Di segmen pertama tadi dokter mengatakan 300 tempat tidur disiapkan untuk yang mengalami gangguan kejiwaan. Jiwa yang butuh dirawat. Tapi ada 100 yang untuk nafsa. Iya. Artinya memang kejiwaan ini juga punya faktor penting berbicara tentang nafsa atau narkoba ini sendiri. Pasti. Apakah penanganan bicara eliminasi ini juga mengarah ke sana? Termasuk karena di data yang ada sama kita di Sumatera Utara itu, di kabupaten kota orang dengan gangguan jiwa dengan stresornya yang narkotika itu juga banyak. Itu gila nggak sih dok kayak gitu dok? Iya, hampir. Ya, nafsa itu termasuk salah satu stresor ya, orang menyebabkan gangguan jiwa. Ya, seperti saya sebutkan tadi, dia withdrawal. Ya, withdrawal itu kecanduan. Dia gagal dapat obat-obat yang selama ini dikonsumsinya, akhirnya ya panik. Terakhir terganggu jiwanya. Ya seperti itu. Waduh, sepertinya faktornya cukup banyak dok ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi, ada Rizal mau tanya, apakah rasa kekecewaan yang mendalam ini dapat mempengaruhi jiwa kita? Pastilah, itu salah satu stresor, kecewa. Jadi pada saat pemeriksaan psikologis nanti akan digali kenapa dia jadi mengalami gangguan jiwa. Ya salah satunya mungkin kecewa. Ya, ditinggal pacarnya, tidak masuk universitas atau sekolah yang diinginkannya. Dan ini kalau dibiarkan ya berlarut jadi berat. Baik. Ya. Waktu kita nggak panjang lagi dok, tapi saya pengen Anda mendapatkan rangkuman dari Anda. Sebenarnya mencegah, saya pengen pencegahan sebenarnya dok. Dari apa yang kita diceritakan atau juga kita jelaskan dari awal tadi, sebenarnya faktor-faktornya itu baik dari lingkungan, keluarga juga akhirnya harus menutup diri seseorang dalam gangguan jiwa. Nah, hal-hal apa yang bisa mencegah kita secara pribadi bisa menghindari namanya gangguan jiwa ini? Silakan dok. Ya, yang pertama, hidup sewajarnya. Ya, hidup sewajarnya. Nikmati hidupnya. Nikmati hidup berdasarkan standar kita. Jangan hidup
dengan standar orang lain. Berlebihan ya. Berlebihan. Halusinasi. Ya, iya. Kalau kita nggak bisa terbang, jangan mimpi jadi burung. Oke. Iya kan, itu seperti itu. Lalu ya yang terakhir mungkin saya pikir ya sayangi jiwa. Ya sayangi jiwa kita dengan keterbukaan. Ya jangan selalu menyimpan sesuatu yang tidak mungkin kita lampiaskan kepada orang lain. Iya, betul. Ya sampaikanlah walaupun itu berat. Betul. Ya, karena yang berat itu kalau disampaikan kan jadi ringan. Betul. Ya, baru kita mencoba menyayangi jiwa orang lain. Jangan kita mendurhakai jiwa kita coba-coba menyayangi jiwa orang lain. Wah, ini nggak balance gitu. Betul, ya kan? Dan ini bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang mungkin bisa lebih berat. Efeknya seperti itu. Oke, closing statement dari dokter sekaligus juga saya ingin bertanya seperti apa program ini ke depannya. Ya, program ini terima kasih Jaki. Jadi program ini yang pertama Pak Gubernur itu memberikan dukungan maksimal. Bagaimana Sumatera Utara ini segera terbebas dari gangguan-gangguan jiwa. Eliminasi tadi ya. Dengan cara eliminasi. Jadi saat ini 4 kabupaten kota ini kita fokuskan untuk kita eliminir cepat. Oke. Ya, kita eliminir cepat dengan menggerakkan potensi masyarakat. Ya, dengan upaya-upaya pentahelik seperti media massa, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat seperti itu. Inilah yang akan kita lakukan upaya percepatan penanganan kasus dan upaya percepatan promotif dan preventif. Jadi di samping mengobati, kita juga melakukan upaya promotif dan preventif dengan menggunakan peran serta masyarakat. Biasanya orang lebih nurut kepada orang-orang yang dia percaya, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau dia udah ngomong itu biasanya masyarakat akan ikut seperti yang diarahkannya. Jadi kita membina peran serta masyarakat dan kami berharap kita semua bisa segera keluarlah dari ranking 4 besar dan ranking 1 di Pulau Sumatera, seperti itu. Terima kasih Dr. Aris. Kita juga dari Move Radio dan juga 2 stasiun radio Sonora dan juga Mos FM ini mendapat suatu suatu attention yang cukup luar biasa dari Dr. Aris, karena sebenarnya kurang ada sih sebenarnya yang pembicaraan seperti yang kita bahas, berbicara masalah sayangi jiwa. Saya berdoa semoga ini bisa berjalan dengan baik ya dokter ya. Dan Anda juga semuanya barangkali yang memang butuh perawatan atau juga apa yang barangkali Anda rasakan Anda mengalami gangguan jiwa atau seperti apa, Anda nanti bisa datang dan bisa berkonsultasi tentunya di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Idrem di Jalan Tali Air tentunya. Nanti di sana Anda bisa seperti Dr. Aris katakan tadi, banyak dokter-dokter yang ahli yang nanti bisa memberikan atau juga keputusan sebenarnya Anda harus dilakukan rawatan atau tidak. Benar ya. Dokter, terima kasih waktunya untuk hari ini. Saya kembali ajak Anda untuk bisa menikmatin ini ada di jam-jamnya, jam 10 pagi sampai di jam 5 itu di Pote House. Anda bisa tunjukkan kartu mahasiswa Anda dari Senin sampai dengan Sabtu karena ada diskon yang sangat berlaku. Juga ada promo Tuesday deal, ini juga cukup menarik karena pembelian paket makanan pilihannya ada club sandwich, ada fettuccine carbonara, juga ada beef stick, juga pepper rice. Dan minuman pilihannya ada Pote Punch, Virgin Strawberry Margarita, juga ada Pote Aren Latte. Ini hanya Rp79.000 saja, berlaku dari jam 18 sampai di jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Happy Hour 1 coklat cake dan juga 1 all varian coffee-nya juga ada. Itu hanya Rp40.000 aja di jam 15 sampai di jam 18 waktu Indonesia Barat juga ya. Nah, kali ini kayak oasisnya ini ada local fusion inspire, menunya ada steak padang, ada saikoro balado rice ball, nasi salmon kari, juga pina colada minumnya. Ini promo sticknya hanya Rp250.000 saja untuk 2 packs. Pilihannya ada salmon dan juga stick atau juga beef stick. Saya Zaki Yusuf, produser acara Tegar Manatar, dan kali ini ada floor director Wajang Galewa, ada kru Ozi Tarigan dan juga Malvi. Kita semua mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.